Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya, Bu Agustin. Anak-anak, jangan lupa patuhi protokol kesehatan ya. Pertama, rajin cuci tangan pakai sabun. Yang kedua, memakai masker dan menjaga jarak minimal 1,5 meter. Anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita berdoa dulu yuk, biar pelajarannya lancar dan bermanfaat. Kali ini kita akan belajar tema 4, subtema 2, pembelajaran 1. Itu IPA, materi gangguan kesehatan pada organ peredaran darah manusia. Tujuan pembelajaran yaitu 1. Siswa dapat menguraikan berbagai penyebab dan gangguan pada peredaran darah manusia. Kedua, siswa dapat menguraikan usaha menjaga kesehatan peredaran darah manusia. Gangguan peredaran darah pada manusia dapat terjadi karena keturunan, kelainan bawaan atau kelainan sejak lahir, maupun gaya hidup dan makanan yang tidak sehat, misalnya terlalu banyak mengkonsumsi makanan yang berlemak dan berkolesterol tinggi, kebiasaan merokok dan mengkonsumsi minuman beralkohol. Manusia rentan dengan berbagai macam gangguan pada organ tubuhnya, di antaranya gangguan pada organ peredaran darah. Apa penyebab gangguan pada organ peredaran darah manusia? Apa saja jenis gangguan pada organ peredaran darah manusia? Mari kita simak berikut ini. Yang pertama yaitu anemia. Gangguan ini berupa rendahnya kadar hemoglobin dalam darah. Ciri-ciri penderitanya adalah mudah lelah dan sering merasa pusing, cat, mata berkunang-kunang. Anemia dapat disebabkan oleh luka yang mengeluarkan banyak darah, kekurangan zat besi, atau adanya penyakit seperti kanker tulang. Yang kedua yaitu hipertensi atau tekanan darah tinggi. Hipertensi ditunjukkan dengan tingginya tekanan darah. Biasanya penderita hipertensi sering merasa pusing, jantung berdebar-debar, sesak napas jika terlalu lelah, pundak dan leher terasa kaku, mudah lelah, serta mudah marah. Penyakit ini dapat disebabkan faktor keturunan serta kebiasaan makan makanan yang berlemak dan kolesterol tinggi, kebiasaan merokok dan minum minuman keras, mengalami stres, usia, dan lain-lain. Besar kecilnya tekanan darah seseorang dapat diukur menggunakan tensimeter. Untuk mengatasi penyakit hipertensi, usaha-usaha yang dapat dilakukan diantaranya diet rendah garam, kolesterol lemak jenuh, berhenti merokok dan alkohol, latihan fisik atau olahraga secara teratur, menghindari stres. Yang ketiga, hipotensi atau tekanan darah rendah. Hipotensi dapat terjadi karena menderita penyakit misal diare, gangguan pada jantung, infeksi, dehidrasi sedang hamil, kehilangan banyak darah, kekurangan nutrisi, dan lain-lain. Gejala hipotensi diantaranya ialah tiba-tiba merasa pusing atau malah terjatuh dan pingsan. Atau yang paling umum terjadi ialah merasa pusing ketika merubah posisi dari posisi tidur ke posisi duduk atau berdiri. Yang keempat, kanker darah atau leukemia. Penyakit ini disebabkan sel-sel darah putih yang memperbanyak diri tanpa terkendali yang mengakibatkan sel darah putih ini memakan sel darah merah. Kelainan ini dapat disebabkan karena zat-zat karsinogenik atau zat yang memicu timbulnya kanker. Yang kelima, hemofilia. Gangguan ini disebabkan adanya kelainan yang menyebabkan darah sukar membeku jika terjadi luka. Penyakit ini merupakan penyakit keturunan. Yang keenam, varises. Varises merupakan pelebaran pembuluh balik atau vena yang umumnya terjadi di bagian betis. Di bagian betis tersebut tampak tonjolan berbelok-belok berwarna biru yang disebut varises. Varises terjadi karena terlalu lama berdiri atau kerja yang banyak menggunakan kaki.
7. Sklerosis. Sklerosis yaitu pengerasan pembuluh nadi atau arteri karena terbentuknya kerak keras di bagian dalam dinding pembuluh nadi. Bila kerak tersebut dari senyawa lemak disebut aterosklerosis, sedangkan bila terbentuk dari senyawa kalsium disebut arteriosklerosis. Akibat adanya pada dinding pembuluh darah bisa menyebabkan penyempitan pembuluh darah dan akibat selanjutnya jadi hipertensi atau tekanan darah tinggi. Sklerosis dapat disebabkan makanan yang tidak sehat banyak mengandung lemak. Yang kedelapan, stroke. Penyakit ini disebabkan oleh pecahnya pembuluh darah ke otak sehingga saraf-saraf yang ada di otak tidak memperoleh cukup oksigen. Keadaan ini menyebabkan kerja saraf terganggu. Stroke biasanya diawali dengan penyakit hipertensi dan atau penyakit jantung koroner. 9. Jantung koroner. Penyakit jantung koroner terjadi karena adanya penumpukan kolesterol pada dinding pembuluh arteri koroner sehingga menyumbatnya. Penyakit ini disebabkan makanan yang banyak mengandung kolesterol. 10. Thalassemia. Pada penyakit ini, bentuk sel darah merahnya tidak beraturan. Hal ini menyebabkan daya ikat sel darah merah terhadap oksigen dan karbon dioksidanya berkurang. Nah, ini contoh gambar orang yang terkena penyakit gangguan pada peredaran darah manusia. Penyebab gangguan pada organ peredaran darah manusia diantaranya adalah kurang olahraga, sering mengkonsumsi makanan tinggi lemak, kebiasaan merokok, kurang tidur, serangan virus. Nah, cara mencegah gangguan pada organ peredaran darah manusia antara lain berolahraga secara teratur, makan makanan bergizi, dan istirahat yang cukup. Nah, itu tadi anak-anak tentang gangguan pada peredaran darah manusia, penyebab dan cara untuk mengatasi. Bila ada yang kurang, nanti kita bertemu di kesempatan yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.